Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Sam Sevian menghukum kombinasi gagal yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave. Game ini terjadi pada Champion Chess Tour Chessable Masters 2025. Maxime Vachier-Lagrave yang memegang buah putih memulai dengan E4 dan Sam Sevian membalas E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6. Ini disebut dengan pembukaan 4 kuda. Kemudian gajah B5, gajah B4, putih rokade, hitam juga rokade. Setelah D3, D6. Sampai langkah ke-6, keduanya masih simetris. Selanjutnya, kuda mundur E2, lalu kuda mundur E7, sama-sama simetris. Dan Maxime menyerang gajah. Gajah mundur, kuda G3. Kemudian Sam Sevian juga menyerang gajah. Gajah mundur dan kuda G6. Lagi-lagi posisi simetris. Di posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave kemudian mendobrak dengan D4. Setelah itu, Sam Sevian menempatkan benteng di petak E8. Lalu gajah mundur C2, gajah mundur C7. Selanjutnya, benteng E1 dan Sevian memainkan langkah profilaksis H6, mencegah gajah untuk menyerang. Maxime Vachier-Lagrave melakukan hal yang sama dengan H3. Sampai di posisi ini, perwira kedua belah pihak terlihat sangat simetris meskipun pion-pionnya berbeda susunan. Permainan kemudian berlanjut dengan gajah E6, gajah E3, A5, A4, lalu menteri E7. Dari posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave mulai menyerang. Kuda F5, menteri mundur, dan menteri D2 bersiap untuk melakukan kombinasi. Sam Sevian tentu saja menyadari hal ini, namun dia menyadari bahwa jika putih memainkan kombinasi, maka itu adalah langkah yang tidak tepat. Oleh karena itu, Sam Sevian menempatkan benteng A di petak D8, membiarkan kombinasi terjadi. Dan Maxime Vachier-Lagrave mengambil pion dengan kuda, skak. Setelah pion makan kuda, gajah menyerang menteri. Olehnya itu, menteri lari ke petak E7. Kemudian gajah kembali ke petak G5 mempining kuda, dan raja mendekati kuda. Dengan langkah ini, raja juga membuka ruang bagi benteng untuk menempati petak H8. Maxime Vachier-Lagrave menambah armada serangan dengan kuda H4. Setelah itu, kuda makan kuda, gajah makan kuda, lajur G menjadi terbuka. Sam Sevian terlebih dahulu menempatkan benteng menyerang gajah. Tetapi Maxime menyerang raja. Setelah raja mundur ke petak F8, maka kuda F6 terlihat sangat gratis dan bisa diambil. Akan tetapi, kuda ini sesungguhnya adalah kuda beracun. Jika menteri makan kuda, maka benteng akan makan gajah. Setelah menteri makan menteri, raja makan menteri. Hitam menang satu perwira. Oleh karena itu, Maxime Vachier-Lagrave tidak mengambil kuda. Dia memilih memundurkan menteri ke petak G3, mempertahankan pining pada kuda sekaligus menjaga gajah. Ini langsung dijawab dengan benteng H6, persiapan menyerang menteri dan menjaga kuda. Maxime mendorong D5, gajah mundur, lalu F4. Maxime Vachier-Lagrave ingin membuka lajur F. Akan tetapi, Sam Sevian terlebih dahulu memainkan langkah tempo, benteng G6, menyerang menteri. Akan tetapi, gajah menutup ancaman. Setelah itu, Sam Sevian menukar pion. Di posisi ini, mengambil pion akan semakin mendekatkan hitam pada kemenangan karena menteri akan diadu. Setelah menteri makan menteri,
pion makan mentri. Dan bagi pecatur taktikal, kehilangan mentri dan tertinggal satu perwira akan membuatnya kalah dengan sangat mudah. Oleh karena itu, demi tetap menghidupkan asa untuk menang, Maxim Bashir Lagraf menempatkan menterinya di petak H4. Langkah ini juga mengandung jebakan. Maxim ingin mendorong pion E5 sekaligus membuka ancaman gajah pada benteng. Samsevian tentu saja menyadari rencana itu. Oleh karena itu, menteri E5 menyerang gajah. Dan gajah makan pion, ancaman pada menteri. Setelah itu, Samsevian mengadu menteri. Di posisi ini, Maxim Bashir Lagraf tidak memundurkan menteri karena khawatir dengan ancaman kombinasi. Terpaksa gajah mundur menjaga menteri. Akan tetapi, di posisi ini, Samsevian memainkan langkah brilian. Gajah makan pion. Apabila pion makan gajah, maka menteri makan menteri. Gajah tidak bisa makan menteri karena terkena pining. Posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Dan apabila menteri yang makan gajah, maka menteri makan menteri. Setelah pion makan menteri, benteng makan gajah. Raja lari dan benteng mundur. Hitam menang 1 perwira. Oleh karena itu, Maxim Bashir Lagraf mencoba dengan Raja H2, ancaman pada gajah, tetapi gajah mundur. Setelah itu, menteri terpaksa makan menteri. Kuda makan menteri, dan gajah serang benteng. Benteng menghindar ke petak E8, dibalas dengan G3. Keunggulan 1 perwira membuat Samsevian berada di atas angin. Dia kemudian menempatkan benteng di petak H6, memberikan shadowing pada raja. Maxim Bashir Lagraf menghindarkan raja ke petak G2, tetapi Samsevian lagi-lagi membuang perwira. Rencananya untuk menukar kuda dengan gajah. Maxim Bashir Lagraf tidak ingin menyerah begitu saja. Dia menolak makan kuda dan memainkan Raja F3. Namun, kuda mundur G6, ancaman pada gajah. Gajah coba untuk menyerang benteng, namun setelah benteng H2, Maxim Bashir Lagraf memutuskan untuk menyerah. Apabila game dilanjutkan dan gajah lari, maka putih akan kehilangan pion B. Dan apabila benteng diadu, maka kuda E5. Skak. Setelah Raja E3, gajah menyerang raja, kembali skak. Raja mundur D2, lalu kuda C4. Setelah Raja D3, kuda makan pion, skak. Raja harus mundur ke petak D2 dan kuda kembali ke petak C4. Setelah Raja D3, kuda E5, skak. Lalu Raja D2. Kemudian benteng makan benteng. Setelah itu, raja bisa makan benteng, namun gajah G4. Hitam unggul 1 perwira bersih. Kemenangan akan didapatkan dengan begitu mudah.